Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Fajar dari Politeknik TRDC. Proyek saya adalah memenuhi tugas UAS oleh dosen Pamamai. NIM saya yaitu D119111003. Saya dari kelas IF 3A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah paket tracer, di mana di sini sudah sediakan eh, apa namanya sistemnya, tinggal kita yang jalankan yang tidak bisa dijalankan. Dengan judulnya sendiri yaitu tentang Skill Integration Challenge, yang artinya yaitu tentang integrasi keterampilan, di mana kita di sini diuji keterampilan kita, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan penyebab ada yang harus dimasukkan eh, sebuah programnya. Nah, langsung kita masuk saja ke pembahasan dari ininya sendiri, dari peraturannya sendiri. Di sini sudah tertera bahwa skenario as a network technical familiar, di mana yang berartikan dari skenario ini adalah sebagai teknisi jaringan. Kita masuk dulu ya ke metode integrasi. Apa sih itu integrasi sendiri? Nah, dari integrasi sendiri yaitu penggabungan aktivitas di mana program atau komponen perangkat eh, keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional. Nah, itu yang disebut dengan integrasi sendiri. Jadi, kita di sini akan menggabungkan sebuah komponen dari komponen yang lain untuk menggabungkan sebuah sistem yang nantinya akan dijalankan oleh server. Lalu, dari skenario ini tersendiri, dari skenario ini adalah sebagai teknisi jaringan yang akrab dengan implementasi pengalamatan IPv4 dan IPv6. Nah, sekarang Anda siap untuk menggunakan infrastruktur jaringan yang ada dan menerapkan dan bentar ya. Dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan sebuah konfigurasi. Nah, langsung dalam aktivitas ini administrator jaringan telah mengkonfigurasi beberapa perintah pada router. Nah, bisa kita lihat di sini perintah-perintahnya memang sudah dijalankan sebelumnya, cuman konfigurasinya beberapa perintah ini belum dieksekusi. Nah, jangan menghapus di sini ketentuannya, jangan menghapus do not erase or modify to configuration. Artinya yaitu dalam aktivitas ini jangan menghapus atau memodifikasi konfigurasi tersebut. Nah, tugas Anda adalah menyelesaikan skema pengalamatan IPv4 dan IPv6 untuk diimplementasikan pengalamatan IPv4 dan IPv6 dan verifikasi konektivitas. Nah, untuk nantinya ke server tersebut. Langsung di sini ada persyaratan yang langkah-langkah yang kita harus kerjakan, requirement. Nah, langsung saja, yaitu yang pertama, konfigurasikan pengaturan awal, di mana pada cabang A ini dan cabang B termasuk nama host, spanduk, terus ada spanduk baris dan kata sandi. Gunakan Cisco sebagai kata sandi exec, password, dan kelas pengguna kelas sebagai kata sandi exec yang diistimewakan. Enskripsi semua dari kata sandi. Nah,
Langsung kita masuk ke command line. Langsung kita masukkan command line ya. Di sini kita masukkan command line, yaitu yang kita akan lakukan pertama untuk membuat sebuah nama host, spanduk, baris, dan kata sandi. Langsung saja kita masukkan enable, kita masukkan configure terminal, lalu kita berikan nama hostname branch A. Udah kita beri nama, kita kasih baris, main console no, password Cisco login. Lalu kita exitkan. Banner motd. Lalu kita bikin line video 12. Lalu kita buat lagi password Cisco. Lalu kita login lagi. Kita exit. Lalu kita masukkan line. Salah. Banner motd warning. Lalu kita masukkan enable secret. Lalu kita service lalu kita masuk ke tahap router B. Kita komenkan lagi dengan hal yang sama seperti tadi. Kita masukkan enable lalu configure terminal, lalu kita masukkan hostname branch B, lalu kita ketikkan line console no. Lalu kita masukkan password Cisco, lalu kita login, kita exit kembali.
lalu kita line VTA 015. Oke, gitu buat password. Cisco login exit, lalu kita bikin banner MOTD lalu service password encryption. Oke, lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, yang ini ya. Kita lihat LAN A1 is using the subnet lalu LAN di sini diartikan sebagai LAN A1 itu menggunakan subnet 172.20.16.0/23. Nah, ditetapkan subnet yang tersedia berikutnya ke LAN A2 untuk maksimal 250 host. Bisa kita lihat di sini maksud dari tetapkan subnet yang tersedia berikutnya. Nah, untuk subnet berikutnya di sini kita bisa tetapkan yang perbandingan yang dimaksimalkan harus 250 host. Nah, kita masukkan alamatnya yang sesuai ya, dan yang dimana si LAN ini harus seimbang dengan 250 host yang dari PC A2. Dari PC A1 sendiri itu sudah tersedia 172.20.16.0/23. Nah, untuk PC A2 itu LAN sendiri hostnya yaitu 172 lalu titik 20 titik 18 titik 0/24. Nah, seperti itu. Ini sudah tersedia alamatnya. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk LAN B1 is using the subnet 2001 db8 fight 00ff tanda titik 2 kali lalu per 64. Nah, perbandingannya di sini kita bisa artikan bahwa LAN B1 ini menggunakan subnet 2001 db8 titik 2 fight titik 2 00ff.2 per 64 yang ditetapkan oleh subnet yang tersedia berikutnya. Untuk ke LAN B2 yang ditetapkan untuk ke LAN B2 itu berapa yang harus kita simpan. Nah, untuk LAN selanjutnya atau subnet selanjutnya yang akan diisi dari LAN B2 yaitu kita masukkan note di sini, catatan yang kita akan masukkan yaitu 2001.2 db8 db8 titik 2
db8.2 var, terus titik 2 0 1000 titik 2 nya 2 kali lalu per 64. Kita bisa garis kesimpulan bahwa di sini dari awal yang untuk subnet dari A1 dan A2 itu maksimal harus 250 host. Itu dari PC A2 nya sendiri harus nilai 172.20.18.0.0 Nah, untuk LAN ke B2 subnet yang akan tersedia itu untuk maksimalnya IPv6 network, yaitu dengan nilai 2001 db8 FAT 0 1000 per 1000.2 per 64. Nah, lalu untuk tahapan selanjutnya itu menyelesaikan dokumentasi address table untuk using following guys dan nah, dari ini sendiri kita bisa lihat di sini terdapat dari switch sendiri ada gig 0/1 dan 0/0. Di sini juga sama gig 0/1. Nah, untuk langsung ke penjelasan selanjutnya yaitu apa yang di sini nih yang tersedia, yaitu menetapkan. Nah, untuk selesai pendokumentasian pengalamatan, di sini ada beberapa, di sini nih ada tertulis finish documenting the addressing scheme in the addressing table, use the following guidance. Nah, selesaikan pendokumentasian skema pengalamatan di tabel pengalaman menggunakan pedoman berikut. Nah, di sini ada yang pedoman pertama yaitu tertera tetapkan alamat IP yang pertama untuk LAN 1, LAN 2, LAN B1 dan LAN B2 untuk menetapkan sebuah router gitu kan, router yang akan diisi. Nah, di sini menetapkan sebuah alamat dari LAN 1 LAN 2 itu sudah tersedia ya dari tadi, yang alamat yang sudah ditujukan dari A1, dari A1, A2, B1 dan B2 ini alamatnya sudah tertera dan udah diverifikasi. Oke. Lalu untuk jaringan IPv6 tetapkan alamat IPv6 terakhir ke PC. Nah, di sini tersedia. Di sini nggak bisa diisi mungkin ya. Alamat yang tersedia dari IPv6 tetapkan alamat IPv6 terakhir ke PC itu alamat yang terakhir diisi yaitu 172.20.18.0/24. Untuk jaringan IPv6 sendiri yang network I7 the 16 IPv6 address to the features yang ini untuk jaringan IPv6 menetapkan alamat ke-16 untuk PC. Nah, ini alamat yang ke-16 ini sudah tertera dan tertulis yang tadi dibuatkan sebuah note, yaitu 2001 db8 titik fed titik 0 titik 2 per 64. Nah, untuk tahapan selanjutnya apa sih yang pertanyaan selanjutnya, yaitu configure the router addressing according, yang berarti konfigurasi pengalamatan router sesuai dengan dokumentasi Anda. Nah, sertakan juga di sini deskripsinya yang sesuai untuk setiap router dari branch B menggunakan, di sini sudah ketentuannya menggunakan FE80.2B untuk sebagai link lokal alamat atau link lokal addressnya. Nah, langsung kita konfigurasi untuk pengalamannya ya, yang menggunakan branch B. Untuk branch B sendiri ini khusus menggunakan FE80.2 nya 2 kali B. Nah, langsung kita kembali ke router A, kita masuk.
passwordnya yang tadi sudah kita buat, yaitu Cisco. Oh, salah begini. Caps locknya Cisco. Nah, lalu kita masukkan enable, lalu kita masukkan password yang kedua, yaitu class. Nah, udah bisa kan? Lalu kita masukkan configure terminal. Nah, lalu kita masukkan interface gigabit Ethernet gigabit Ethernet 0/0. Nah, oh, ada yang salah. Interface ya, salah nulis, maaf. Harusnya ini pakai interface. Nah, maaf, salah tulis, interface. Lalu IP address kita masukkan alamatnya. IP address hiji 172.20.18 lalu .1. Oh, untuk 0 sendiri bukan 18 ya. Di sini harusnya 16. Kita masukkan yang PCA 1 dulu. Untuk PCA 2 nanti baru yang 18. 16.1.255.254.0. Oh, ini 16.1 nya di sini. .1 ini salah, kita enter. Nah, IP address-nya sudah tertulis. Lalu kita jangan dimatikan, no shutdown. Nah, di sini sudah tertera bahwa link interface ini change state up, jadi sudah bisa berjalan. Lalu kita lanjut ke yang router B, yang di sini branch B. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi untuk interface gigabit Ethernet gigabit Ethernet 0/0. Nah, kita masukkan IPv6. IPv6 address 2001 db8 titik 2 titik 2 00 ff 00 ff titik 2 hiji per 1/64. IPv6 address 2001 db8 vet titik 0 ff 00 ff titik 1. Oke.
IP-nya udah masuk, lalu kita masukkan Pak IP lagi, IP v6 yang tadi ditentukan menggunakan FE80.2b. IP v6 address FE FE80.2 B, lalu link map link lokal. Jadi kita masukkan no shoot dot. Nah, di sini sudah tertera jalan gigabyte bisa dijalankan. Di sini bisa kita lihat perubahannya, yang tadinya merah ini bisa jalan ya. Lalu kita akan jalankan untuk fast internet giga yang ini yang tadi kan baru ada tahapan, ada 0 per 0, ada 0 per 1, ada 0 per 2. Nah, sekarang yaitu mengkonfigurasikan 0 per 1. Kita masukkan lagi integer g 0 per 1. Terus IP addressnya yaitu 120.18.18.1, lalu 255 lagi titik 255.252. Oke, sudah sesuai dengan no shoot down. Yang integer giga 1 untuk PC2 ini bisa jalan ya, bisa kita lihat di sini. Di sini jalan untuk pengalamatan dari giga 0, dari 0 per 0 ke 0 per 1, dan dari PC2 bisa jalan ke router dengan giga 0 per 1 ke 0 per 0. Lalu kita jalankan lagi untuk yang PCB2, yaitu seperti halnya yang sama, integer g 0 per 1, lalu masukkan IP v6 address 2001 terus 00ff, lalu titiknya dua kali, lalu 1/64. Nah, langsung ke IP v6 yang tadi dibuat, yaitu IP v6 address FE80 B link lokal, lalu kita no shoot down. Oke, konfigurasi ini berhasil dan bisa dijalankan untuk
eh, 0/1 dari PC BIA 2 eh, dengan alamat yang tersediakan yang di sini. Nah, langsung ke tahapan selanjutnya, yaitu untuk dari branch A, dari switch A ini ke sentral. Nah, dari giga 02 ke 01. Nah, ini pun juga sama, dari giga 02 ke 01 yang akan masuk ke sentral, di mana di sini akan saling berhubungan dari router A dan router B, seperti itu. Nah, langsung kita masukkan lagi integer gig 0/2. Oke, langsung kita masukkan IP address-nya. IP address 172.172.20 yang ini nih, yang sudah tersedia .20.31, lalu .254 255.255.255.255.252. Oke, IP nya sudah dicatat, langsung kita masukkan no shutdown. Nah, bisa terlihat perubahannya seperti ini. Ini jadi antara branch A dengan sentral atau router A dengan sentral ini bisa berhubung, cuman kita harus menjalankan yang B juga. Kita jalankan yang B. Nah, B juga sama, kita masukkan integer gig 0/2, lalu kita masukkan IPv6 address address 2001.2 db 80 2 db 80 tik 2 nya satu kali db 80, lalu ff 44, ff nya 4, ini juga sama, ff nya 4 2234, lalu masukkan titik 2 kali, lalu 2/64. Nah, lalu kita shutdown. Nah, di sini bisa kita lihat perubahan yang terjadi. Di sini udah bisa jalan, di mana dari router B ke sentral atau router A ke sentral ini bisa jalan ya. Bisa kita lihat semuanya sudah bisa saling terhubung. Cuman kita harus masukkan kita harus setting dulu PC-nya ya. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kita sudah menyelesaikan configuration. Sudah itu kita harus konfigurasi di sini PC with addressing according your documentation, di mana artinya yaitu konfigurasi PC dengan pengalamatan sesuai dengan dokumentasi Anda. Terus alamat DNS ini sendiri itu server yang khusus untuk IPv4 dan IPv6 yang ditampilkan di topologi. Harus ditampilkan di topologi, berarti balik lagi ke sini, kita setting PC1, lalu kita masuk ke desktop,
lalu kita masukkan IP configuration dan kita masukkan alamatnya untuk PC1 yaitu 172.17.254. Nah, kita sedikit mengubah untuk alamat yang ini diganti dengan 254 no. Nah, bila di enter ke bawah berarti tidak ada terjadi kesalahan. Kalau misalnya ada terjadi kesalahan itu langsung di sininya ada tanda tidak bisa jalankan atau invalid. Nah, lalu kita masukkan alamat yang satu lagi yaitu 172.20.16.1. Nah, kita ganti 172.20.32.10. Nah, oke. Untuk PC1 sudah selesai, kita lihat kembali 172.20.17.255, 255, 255, 254, lalu 172.20.16.1, 172.20.32.10. Langsung kita setting ke PC2. Oh maaf, salah. PC2 kita masuk ke desktop, kita konfigurasi, masukkan dengan sesuai dengan yang tadi 172.20.18.254. Lalu kita setting lagi di sini 255. Lalu kita masukkan 172.20.32. Oh, salah. 16 harusnya 16.1. Nah, kita masukkan lagi 172.20. Wih, harusnya 18 ya. Ini 18 harusnya. Ini 172.20.32.10. 20, 32, 17, 20, 18, 1. Oke. Kita lanjut ke PC B1. Desktop, IP configuration. Kita nyetingnya di IPv6. Perbedaannya gini, untuk dari PC A1 itu menggunakan PC A1 dan PC A2 itu menggunakan IPv4 untuk pengalamatannya. Untuk PC B1 dan PC B2 itu menggunakan pengalamatan IPv6 ya. Langsung kita konfigurasikan, masukkan alamatnya yaitu 2001 terus db 8 fed, lalu 00 ff 2 10 dengan ininya per 64. Lalu kita masukkan default gateway-nya FE 80B. Langsung ke DNS servernya yaitu 2001 db 8 terus fed
lalu masukkan 1000 titik 2 10. Kita cek ulang 2001 db fed 00 00 per 10, lalu fed nya 1000 per 10. Oke, kita langsung ke tahapan yang terakhir, yaitu meng-IP konfigurasikan yang PCB2 B2. Langsung ke langsung eksekusi 2001 db8 fed db8 fed 0 1000 10 per 64 ini. Lalu FE 80 B, langsung DNS servernya 2001 db8 fed, lalu 1000 10. Oke, kita lakukan tes ping verifikasi komen. Nah, di sini kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kita bisa lihat di sini verify connectivities between the IPv4 PC and between the IPv6 PC. Berarti kita di sini disuruh untuk mengecek mana apakah dari semua sistem ini sudah berjalan atau tidak RTO. Bisa kita lihat di sini, kita close, lalu kita masuk ke command prompt, lalu kita ping alamatnya, yaitu 172.168.18.254. Nah, di sini kita bisa lihat tidak RTO ya. Di sini reply from berarti ini bisa berjalan. Nah, tuh tidak ada yang error. Lalu kita masuk ke pengecekan yang dari B1, kita sama lakukan command prompt, kita lakukan tes ping pengecekan dari PC ini apakah berjalan ke fungsi ini, berjalan enggak gitu untuk ke router dan nantinya masuk ke DNS servernya. Kita tes ping masuk dengan angka 2001 dengan alamat 2001 fed 2001 db8 fed 0 per 100 10. Ya, tes ping. Nah, kita lihat di sini ini sudah bisa jalan dan tidak ada terjadi RTO. Jadi apabila kita men-setting dari PCA1 maupun PCA2, PCB1 dan PCB2 ini semua berjalan ke server dan tidak terjadi error karena kita melakukan dengan teliti. Oke. Langsung ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang verifikasi untuk IPv6 itu dengan menggunakan web baik dari dengan sentral PKA. Kita tesnya di sini. Untuk kenapa harus tes di web? Nah, di sini kan fungsi kenapa adanya server itu kita menggunakan web browser.
di mana di sini sebagai pusat internetnya, dan di sini disebar ke menggunakan router dan switch langsung ke PC. Nah, kita langsung masukkan alamatnya yang sesuai tadi, apa, sentral titik PKA. Kita lihat hasilnya. Kalau misalnya hello world welcome to central, berarti ini program sudah terjalan ya. Program ini sudah terjalan. Nah, kita bisa lihat dari sentral dari PCA2, yaitu central.pka, maka akan muncul welcome to central. Ini sudah berhasil. Kita cek langsung ke PCB2. Di sini dari PCB1 ini kita menggunakan central V6. Central V6 central V6.pka. Kenapa V6? Karena tadi kita mengkonfigurasinya dari IP V6. Nah, bisa kita lihat di sini PCB1 bisa dijalankan seperti itu. Kita bisa lihat apakah ini semua berjalan. Kita lihatnya dari sini. Nah, lalu kita lanjut ke PCA2, yaitu PCB2. Kita menggunakan web browser, yaitu sama central v6.pka. Nah, ini sudah jalan semua. Dari hasil semua ini sudah bisa dijalankan dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya 75. Berarti semua ini sudah berjalan complete dan total skornya yaitu 100. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kalau misalnya banyak kesalahan karena saya masih tahap dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.